dalam sukses formula, pertama kali yang memang harus dilakukan itu adalah menyusun target yang spesifik, memberi kuantitas pada target. Nah, saya ambil contoh gini, seringkali orang diet, ya, yang sering diambil contoh adalah orang diet. Saya pengen diet, saya ingin mengurangi berat badan. Ternyata target itu tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena tidak ada kuantitas. Ya benar itu misalnya, nah sudah bagus Pak ya suaranya. Saya dalam 2 bulan ke depan ingin menurunkan berat badan 20 kilo sehingga dari 90 menjadi 70. Ada targetnya. Nah ini yang jadi masalah bagi generasi sekarang. Banyak orang takut dengan target. Lah kalau kita takut dengan target dan kita tidak mau ditarget, maka kita akan bekerja tanpa tujuan, tanpa strategi. Karena target ini adalah sesuatu yang menjadi acuan apa yang harus kita capai, dan itu akan menjadi acuan what will you do, apa yang harus kita lakukan. Kalau target tidak ada, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, strateginya apa, toolsnya apa, alatnya apa, nggak tahu kita. Nah, maka teman-teman, hari ini jangan takut target. Target itu penting karena dia menjadi acuan kita, apa yang harus kita lakukan, apa alat yang diperlukan, berapa SDM yang diperlukan. Target itu adalah kemudian, dan target itu apa? Target itu harus besar. Target itu harus di luar jangkauan, tapi masih dalam pandangan. Gini, kalau target saya tahun depan turun badan 5 kilo, itu bukan target, itu terlalu rendah. Seperti yang dilakukan Daya Tama beberapa tahun yang lalu, 2018, pengen buka usaha di properti gitu. Itu kan satu target. Target itu mungkin di luar jangkauan tapi masih dalam pandangan, artinya sangat mungkin bisa diwujudkan. Nah, efek dari target, jika kita sudah punya target, maka otak kita ya secara alamiah akan bergerak untuk meluncurkannya. Ya, otak kita secara alamiah akan meluncurkannya. Jadi itu pentingnya target. Satu, untuk mengoptimalkan potensi diri kita supaya sumber daya yang kita miliki bisa bergerak untuk mencapai target itu. Yang kedua adalah supaya kita punya acuan apa yang harus kita perbuat, apa alat yang kita butuhkan, berapa SDM yang kita butuhkan, berapa cost yang kita butuhkan. Semuanya berawal dari target. Baik, itu target, penting target. Jadi teman-teman hari ini nggak usah lagi takut dengan target. Target itu penting, ya. Target itu penting. Karena di sisi lain juga kita juga butuh target untuk penghasilan kita. Ya, kita juga butuh target. Anda tahun ini harus punya pendapatan berapa, tahun depan punya pendapatan berapa. Kita juga perlu itu, ya. Nah, kalau dari sisi pendapatan kita butuh target, artinya dari segi upaya, dari segi effort, dari segi usaha kita juga butuh target. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah, nah ini contoh target pribadi ya. Ini contoh target pribadi. Anda hari ini di usia 25 pencapaiannya pengen seperti apa, di usia 30 pencapaiannya seperti apa, usia 40 seperti apa, usia 50 seperti apa. Dan jangan lupa target pensiunnya di tahun berapa. Apa yang dimaksud pensiun? Pensiun adalah orang yang punya passive income, kalau saya sih mengatakan. Jadi artinya pensiun itu dia tidak punya aktivitas tapi penghasilannya banyak. Itu ya pensiun benar. Bukan dia nggak punya aktivitas tapi nggak ada penghasilan, itu melarat namanya. Ya, benar pensiun itu adalah aktivitasnya sudah berkurang tapi penghasilannya tetap ada. Artinya dia punya passive income. Kenapa dia punya passive income? Karena dia sebelumnya dia bekerja secara benar. Baik. Nah, setelah target kita susun, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengembangkan strategi.
ini terlalu formal bahasanya, tapi yang gampang bahasanya saya katakan semua bisa kita lakukan asal tahu caranya, ya, asal tahu